Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dwi Tato, guys. Kita akan bahas gimana sih cara bermain algoritma yang baik, bagus, cepat, dan efisien. Pertama-tama kalian harus wajib banget mengupload video yang satu nice. Habis itu kita harus konsisten upload, kalau bisa sehari itu 10 kali. Iya. Kenapa? Karena saya lihat-lihat YouTuber yang naik pesat dan isinya daging semua itu uploadnya kadang-kadang dia bisa upload 3 jam sekali. Dan itu adalah hal yang baik untuk channel kalian ya guys ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, perbaiki konten. Isi kontennya apa? Pembahasannya apa, atau kalian mau ngasih apa kepada audiens atau kepada subscriber. Itu paling penting. Inti dari sebuah konten adalah pembahasan. Kalau misalnya kita nggak ada pembahasan, boleh juga bikin konten yang lain seperti mukbang, unboxing, banyak hal yang lain bisa dikontenin. Atau setelah kalian udah pelajari, bisa juga kalian kalau pengen refreshing, coba deh bikin algoritma itu seperti misalnya konten kalian itu adalah podcast ya. Kalian bisa nonton pakai akun lain, Gmail yang lain, itu Dedi Sumargo, Deddy Kobuzer sama Denny Sumargo. Kalian bisa tonton full selama 1 jam. Habis itu kalian bisa nonton video kalian sendiri yang podcast juga. Kalau bisa lebih lebih panjang durasinya dibanding video yang kita tonton pertama. Habis setelah nonton video kalian, jadi tonton juga video lagi yang lain. Jadi misalnya nonton dulu Deddy Kobuzer, nonton video kalian, terus nonton lagi video Deddy Kobuzer. Itu usahakan kalau bisa sekitar ya lebih banyak lebih baik ya. Dan lebih banyak device itu lebih baik juga. Jadi kalian bisa pinjam handphone teman, keluarga, saudara, ataupun pacar atau istri kalian ya. Karena di sini kebanyakan penonton saya ini cowok-cowok semua. Jadi pembahasannya kita soal wanita. Habis itu bikin suasana yang sangat beda dari yang lain pembahasannya. Misalnya podcast, kalau sekarang yang lagi hype itu soal masa lalu tuh diceritain di podcast itu. Coba deh ceritain soal ini deh, planning atau usaha bisnis ya kan. Sekarang market digital ini benar-benar sangat bagus ya untuk sharing ilmu yang kita pelajari, yang kita tahu gitu kan. Mudah banget sekarang mencari mencari peluang-peluang bisnis yang mungkin kalian suka atau mungkin yang nggak suka tapi cuannya gede. Itu bisa dicoba atau bisa dipaksain ya guys ya. Bentar, kumis saya belum dicukur. Nah, habis itu usahakan device yang selalu dipakai jangan diganti-ganti, karena kita ada kode di video ini yang kita bikin, itu ada kode videonya kan, ada seri di dalam file tersebut. Kalau misalnya kalian ngupload video dengan handphone itu, terus handphonenya up bagus, penontonnya banyak, usahakan pakai aja handphone itu terus kalau misalnya pengen lebih efisien, lebih bagus hasilnya, ya pakai kamera DSLR lah, atau kamera digital pocket juga boleh. Itu untuk konten-konten yang bisa membuat algoritma di YouTube itu membantu channel kita. Habis itu kalian juga bisa usaha di share ya. Kalian bisa share ke Facebook dengan judul yang sama. Misalnya kalian kontennya podcast, coba di share di grup-grup berita jual beli atau apapun lah, bebas ya. Apalagi punya teman banyak tuh, sering-sering upload status dulu tuh sehari itu. Misalnya di Facebook bikin status sehari 20 biji,
timpa pakai link itu terus aja ulangnya kayak gitu, itu pasti menambah penonton kita, atau bahkan teman Facebook kita yang tidak berteman di YouTube, dia bisa tahu atau dia bisa subscribe channel YouTube kita saking penasarannya. Terus jangan lupa ada juga Instagram. Instagram itu media untuk kita algoritma Instagram dari hashtag itu paling gampang lah, paling gampang banget. Algoritma Instagram itu beda sama YouTube. Jadi semakin ditonton banyak, cuman scroll bolak balik itu bakalan bisa menambah followers sekaligus ya subscriber, kalau misalnya dia penasaran dengan isi konten kalian. Bisa juga lewat WhatsApp group, ikut aja. Sekarang kan banyak tuh grup-grup di WhatsApp yang isinya para YouTuber pemula kayak kita nih, gua aja lah. Karena sebuah pengalaman yang baik itu harus di-share mumpung kita masih hidup ya guys ya. Kalau kita punya ilmu yang bagus nggak di-share atau pelit sama orang, ya percuma hidup kita ini. Hidup ini hanya sekali, dan ya intinya harus berbagi kebaikan lah, jangan berbagi keburukan. Pembahasan yang mungkin bisa membuat motivasi sedikit, atau orang sedih jadi bahagia sedikit gitu kan. Kita nggak tahu orang-orang itu sukanya konten apa kan. Jadi jangan pernah bilang di video kalian membandingkan orang lain yang mempunyai konten dan kita jelek-jelekan mereka. Ingat, di atas langit ada langit. Jangan pernah menyenggol sesama manusia. Jangankan manusia, anjing pun kalau disenggol itu hewan kan, dia bisa gigit kan. Makanya apa salahnya ketika kita saling membantu orang-orang yang mungkin membutuhkan ilmu-ilmu yang kalian punya nih, para YouTuber artis. Kalian share sama mereka, subscriber kalian, jangan dipungut biaya kalau bisa tuh. Apalagi yang satu share di komunitas itu bayar 300.000, ada juga yang 1 juta, ada juga yang 5 juta. Ampun, parah banget. Udah jelas nyari duit di YouTube ya kan, dapat AdSense dari iklan, masih ada ya tamak ya guys ya. Menjual ilmu itu sih bebas sebenarnya, tapi ingatlah teman, jangan sampai dihisap gara-gara pelit ilmu dunia, itu bahaya sekali ya. Ilmu akhirat pun yang udah jelas ya, itu gratis kan, udah beres, udah tinggal baca, imani, lakuin, share, tinggal gitu kan gratis. Ilmu dunia ini waduh, diduitkan untuk orang-orang susah, yang cari subscriber susah, cari penonton susah, belum dapat duit udah diduitin. Kasihan nih youtuber pemula kayak saya nih teman. Saya adalah korban yang kalian mintai duit ya guys ya. Udah tahu kita itu lagi pengen cari cuan, malah ngeluarin cuan. Semoga mendapat hidayah ya teman, amin. Oke, segitu aja ya teman video ini. Maaf agak sedikit kesana kemari karena saya hanya ingin berbagi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya tidak pernah menyinggung siapapun di sini, dan saya tidak akan mengucapkan nama, apalagi kejelekan si orang tersebut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.